Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Video kali ini akan membahas bagaimana cara menjurnal catatan atau transaksi keuangan itu dicatat dalam bentuk jurnal. Pencatatan ini berdasarkan laporan keuangan. Nah, kita ingat kembali laporan keuangan itu ada beberapa macam. Yang akan saya bahas di sini adalah laporan keuangan neraca atau yang disebut juga balance sheet dan laporan keuangan income statement atau laba rugi. Ya, di sini ada dua laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Kita akan bahas neraca dulu. Neraca disebut juga bahasa Inggrisnya balance sheet ya. Nah, kemudian kalau perhitungannya, aset itu jumlah aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, unsur-unsur atau kelompok dari aset adalah aset lancar dan aset tetap. Aset lancar, rekening atau akunnya terdiri dari macam-macam. Contohnya kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan seterusnya. Nah, untuk kewajiban plus modal, ini antara lain untuk kewajibannya sendiri dibagi menjadi dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain hutang usaha dan hutang gaji dan seterusnya. Ya, hutang usaha atau hutang dagang sama ya. Untuk kewajiban jangka panjang antara lain contohnya adalah hipotek, obligasi dan seterusnya, serta modal. Ini adalah laporan neraca. Sekarang kita akan membahas laba rugi. Laba rugi atau income statement terdiri dari pendapatan dan biaya. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Biaya pun dibagi menjadi biaya usaha dan biaya di luar usaha. Nah, ini semua ya. Nanti untuk di dalam pencatatan transaksi, penjurnalannya menggunakan akun-akun ini. Kas, nama-nama akun ini ya, kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, hutang usaha, hutang gaji, hipotek, obligasi, pendapatan usaha, berusaha, biaya di luar usaha, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, ini yang nanti kurang lebih yang akan sering dipakai. Nah, setelah kalian mempelajari akun-akun atau nama-nama akun yang ada di laporan keuangan, nah nanti kita belajar mengenai atau mengingat kembali bagaimana posisi-posisi dalam laporan dalam catatan transaksi. Ya, ini sudah ada. Nah, ini ada yang pernah kita ingat-ingat lagi ya, kemarin sudah kita pelajari bagaimana kalau misalnya kelompok aset ini bertambah atau berkurang. Nah, kelompok aset kalau bertambah, ya ini kelompok aset kalau bertambah ini akan debit. Kalau aset berkurang, nanti posisi jumlahnya nilai nanti di jurnalnya akan di kolom kredit. Begitu juga kewajiban. Ketika kewajiban mengalami penaikan, nanti nilainya akan diletakkan di posisi kredit. Kewajiban berkurang, nanti di posisi debit. Modal bertambah di posisi kredit, modal berkurang di posisi debit. Untuk biaya kalau bertambah, nanti nilainya ditaruh di kolom debit, biaya berkurang kolom kredit, pendapatan bertambah di kolom kredit, dan pendapatan berkurang di debit. Itu saja. Ya, kita ke contoh transaksi. Misalnya contohnya dibeli mesin produksi 250 juta secara tunai. Nah, dibeli mesin. Kalau kita membeli mesin, berarti yang berpengaruh transaksinya apa? Yaitu adalah mesin bertambah. Nah, secara tunai berarti membayarnya langsung pakai uang. Secara tunai berarti pakai uang. Kalau seandainya kita beli barang pakai uang, uang kita berkurang atau bertambah. Kalau misalnya membeli barang, uang kita berkurang, berarti uang berkurang atau kas berkurang. Nah, dari analisa ini kita masukkan ke debit dan kreditnya di penjurnalannya.
mesin ini apa? Aset. Uang kas ini apa? Aset. Ya. Kalau aset bertambah apa? Aset bertambah posisinya di mana? Di debit. Kalau aset berkurang, ini di kredit. Berarti ini nanti di debit, ini berarti nanti di kredit. Nah, untuk bagaimana cara menulisnya adalah kita lihat ya nama-nama akun ini. Jadi di dalam jurnal ini tidak ada penulisan kata kerja, tidak menulis dibeli, tapi langsung apa? Mesin. Ya, mesin. Boleh mesin aja atau mesin produksi. Berapa nilainya? 250 juta. Oh, naruhnya di bagaimana? Kalau mesin berarti katanya dia mana nih? Mesin bertambah. Berarti naruhnya di debit. Berapa nilainya? 250 juta. 250 juta ya. Nah, terus kemudian uang kasnya. Nah, untuk penjurnalan harus balance jumlah debit dan jumlah kreditnya. Nah, sekarang jumlah nama kreditnya apa? Uang atau kas? Di sini kas. Kasnya berapa? 250 juta. Ya, jadi jumlah saldo debit sama kredit harus sama, harus seimbang. Nih. Ya, nanti kita ke contoh yang lain lagi. Nah, untuk yang soal berikutnya, dibeli gedung sejumlah 150 juta, sisanya secara tunai sejumlah 100 juta. Jadi yang 100 juta tunai, sisanya kredit. Sisanya berapa? 50 juta kredit. Bagaimana analisanya? Sebelum menjurnal kalian analisa dulu. Kalau membeli gedung berarti nanti apa yang bertambah? Berarti harta kita yang berbentuk gedung bertambah sejumlah senilai 150 juta. Berarti gedung bertambah. Ya, gedung bertambah. Kemudian katanya dibeli secara tunai 100 juta, sisanya kredit. Belinya pakai uang cash 100 juta, yang 50 jutanya kredit atau hutang dulu. Nah, yang 100 juta itu uang, berarti uangnya berkurang sebanyak 100 juta. Berarti tunai uangnya 100 juta, uang atau cash berkurang. Terus sisanya kredit. Berarti kalau kita beli barang secara kredit atau secara hutang, berarti hutang kita jadi bertambah. Ya, hutang kita bertambah. Analisa. Gedung itu apa? Aset. Ya, gedung itu kelompok aset. Aset bertambah menjadi debit. Uang kas itu aset ya, uang kas aset itu berkurang di kolom kredit. Hutang saha, hutang bertambah, hutang masuk kelompok kewajiban bertambah, jadi di kolom kredit. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal. Gedung bertambah senilai 150 juta. Nah, kita tulis dulu gedung 150 juta nilainya di debit ya. Dari analisa ini kita gedung di debit. Nah, terus apa lagi? Kasnya ada di kolom kredit. Kas di kolom kredit sejumlah berapa? Tunai sejumlah 100 juta. Kemudian sisanya kredit. Kredit sisanya berapa? 50 juta secara hutang. Hutang sebesar 50 juta. Nah, kalau udah bikin jurnal, kita cek kembali jumlahnya sama nggak, debit sama kredit. Nah, debit ini 150 juta, kreditnya berapa? 150 juta juga. Nah, berarti sudah benar. Lalu bagaimana contoh soal jika soalnya yang seperti ada di contoh soal laporan kas kecil? Nah, suka ada kan dikembalikan uang kas kecil sejumlah nilai misalnya 1 juta kepada bendahara kas besar. Nah, misalnya kalau kalian jadi bendahara kas kecil atau pemegang kas kecil harus mengembalikan sejumlah uang karena mungkin kebanyakan atau kebesaran nilainya, maka uang yang kalian pegang itu harus dikembalikan kepada bendahara kas besar. Nah, kalau misalnya kalian memegang uang terus dikembalikan, berarti uang kalian jadinya apa? Kita analisa dulu ya. Jadinya uang cash kita
kas kita berkurang ya. Nah, kas kecil kita berkurang ya. Kita kan megang kas kecil kita berkurang. Nah, setelah dikembalikan berarti uang yang di bendahara kas besar menjadi apa? Menjadi bertambah. Kas atau kas umum atau kas besar ya, jadi bertambah. Kas kecil berkurang. Kas kecil itu kelompok aset. Kalau kas berkurang ada di kredit. Kas kelompok aset bertambah ada di debit. Nah, ya sudah kelihatan ya. Nih, berarti kas kecil kalian berkurang 1 juta, kas besarnya akan bertambah 1 juta karena sudah diberikan dari bendahara kas kecil kepada bendahara kas besar. Tuh. Nah, udah analisanya seperti ini, kita masuk ke jurnal misalnya ya. Nih, kita tambahin. Misal tanggal 10 ya pengembalian ke kas besar. Nah, kalau menulis jurnal, dahulukan untuk menulis debit dulu ya. Nah, sekarang yang debit dulu berarti di sini. Berarti di sini kas besar atau kas bank di debit sejumlah 1 juta dan kas kecil sejumlah 1 juta. Ya, sekian ini contoh yang bisa kalian pelajari.